saudara. Jadi saya ingatkan, ulama pewaris Nabi. Nah ulama jangan diadu-adu sama habaib. Betul, betul. Habaib zuriyah Nabi, ulama pewaris Nabi. Dua-duanya punya kedudukan mulia, bukan buat diadu-adu. Saya mau tanya, zaman sekarang yang ngadu-ngadu Habib Kiai ada gak? Ada gak? Oh nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Ada gak? Mana orangnya? Kurang ngajar saudara. Ulama Kiai diadu-adu, ada urusan apa saudara? Keturunan Wali Songo diadu-adu dengan keturunan Ba'alwi. Dia lupa kalau Wali Songo tuh Ba'alwi juga. Datuknya Wali Songo itu Imam Ubaidillah. Jadi kalau menghina Ba'alwi berarti menghina Wali Songo. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang Ba'alwi dibilang bukan turunan Nabi. Lalu bagaimana Wali Songo? Dia kutak-kutik nasabnya saudara. Nasab Wali Songo udah bener, udah lurus, udah terang benderang. Kenapa dibikin buram? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, Wali Songo jasanya besar tidak? Mereka mulia tidak? Berjasa tidak? Takbir! Dan mereka adalah ahlul bait Nabi. Nah ketinggian Wali Songo punya dua Wali Songo, zuriyah juga, ulama juga saudara. Wali Songo itu saudara udah zuriyah Nabi sekaligus juga ulama saudara, dua-duanya dimiliki saudara. Nah kemudian saudara, Wali Songo pun mewariskan kepada ulama-ulama bukan hanya di tanah Jawa, di seluruh pulau di Nusantara ini untuk terus melanjutkan dakwahnya. Akhirnya para kiai, para ulama dengan para habaib dari Bani Alawi gandeng tangan bahu membahu melanjutkan perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam sampai Indonesia 90% umat Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Ya tiba-tiba datang orang-orang yang nggak tahu dari mana ini makhluk saudara, mau diadu habaib sama kiai. Kacau tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang ada lagi yang menamakan dirinya pasukan lah, laskar lah, kerjaannya bubarin pengajian. Iye, kacau tidak? Saya mau tanya, kacau tidak? Kalian perangi para habaib Ini ya. bahkan sampai terbunuh ya. Siapa orang yang coba-coba mencaci maki, mengolok-olok, menghina, memfitnah ahli bait keturunanku, kata Nabi. Apa kata Nabi? Fa'ana bari minhu. Saya nggak tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Istadda ghadab Allah. Allah sangat murka, bukan lagi murka, istadda. Bukan murka saja, murka yang sangat. Ya, Allah SWT sangat murka, sangat marah, sangat benci kepada siapa? Man adani, orang yang mengganggu aku melalui anak keturunanku. Ngakunya pasukan Wali Songo, kerjaannya bubarin pengajian. Saya mau tanya, Wali Songo ridho gak kalau pengajian dibubarin? Jawab yang kompak, ridho tidak? Emang ada Wali Songo bubarin pengajian? Ada tidak? Enggak ada saudara. Wali Songo itu mengajarkan cintai ulama, cintai keluarga Nabi, cintai Islam, sebarkan itu dakwah. Ngaku pasukan Wali Songo, tapi yang diganggu ulama, yang diganggu habaib, yang diganggu pengajian itu bukan pasukan Wali Songo, pasukan walang sangit. Kira-kira jelas gak? Orang Madura bilang apa walang sangit? Habib nggak tahu. Ya udah terserahlah. Cok pikiri, cok pikiri. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih, ngeliat begini nih, habaib sama kiai di atas panggung nih, saling salaman, saling cium tangan, saling peluk, indah gak? Bagus gak? Senang tidak? Takbir. Yang begini yang kita mesti jaga terus saudara, jangan mau diadu domba. Betul? Nah, tapi saya juga nasihati kepada para habibnya, berakhlaklah yang bagus, berakhlaklah yang bersih, contohlah datukmu, dan jaga nama baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekarang saya mau tanya nih semua habaib nih kiai, bersatu, indah tidak? Senang tidak?
ridho tidak, takbir, sallu ala nabi. Nah baik ya kawan. Terus ada yang ngomong sama saya, tapi bagaimana itu Habib? Ada yang percaya Habib itu turunan Nabi, ada yang nggak percaya. Jawabnya, kalau saya jawab ya terserah. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Masa yang nggak percaya saya mau paksa? Ya nggak boleh dong. Betul? Betul? Mau percaya boleh nggak? Boleh. Nggak percaya? Sudah nggak usah ngadu dom. Nah, Anda percaya, keuntungannya buat Anda. Insya Allah nanti kita kumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda nggak percaya, ya nanti lihat aja di akhirat saudara, siapa yang akan berkumpul Nabi dengan para zuriyahnya. Nanti mereka akan lihat siapa zuriyahnya. Insya, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi nggak usah, saya nggak mikir yang begitu. Ada yang bilang lagi, Habib, tapi ini Mbak Alwi dihina-hina. Ya nggak apa-apa, orang Nabi dihina-hina. Tadi kita udah ceritain Nabi dihina gak? Ya tapi ini Mbak Alwi difitnah. Ya biar aja yang fitnah ini yang dosa, betul? Nabi difitnah gak saudara? Nabi difitnah saudara? Enggak, kita nggak mikirin itu saudara. Ya tapi ini mereka ngancam-ngancam Habib. Ya pusing amat. Nabi juga diancam-ancam. Betul? 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 Ya tapi mereka ini ingin menghadang Habaib. Ya hadang aja kalau berani. Takbir. Ada lagi yang bilang, Habib tapi mereka besok pasukan berani mati. Wah. Jawab jangan. Ya enggak apa-apa bentuk pasukan berani mati. Saya bentuk pasukan berani matiin. Orang katanya kalau nyebut kafir enggak sopan, enggak pantas, enggak boleh. Kita mesti sebutnya non-Islam. Mau sebut non-Islam silakan, tapi jangan mengatakan istilah kafir, enggak boleh. Itu istilah yang ada dalam Al-Quran. Allah yang kasih tahu Nabi, katakan kepada mereka, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Saudara, bahkan di akhir surat, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Nah ini yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha benar? Takbir, sallu ala nabi. Jadi langsung Allah yang jawab. Kenapa saya garis bawahi langsung Allah yang menjawab? Campur aduk agama nggak boleh saudara. Kita di Indonesia orang Natal disuruh ikut Natal. Iya, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Banyak. Ya Allah, ngeri banget, banyak saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang Kristen Natal biar aja deh Natal, yang penting jangan kita ganggu saudara. Jangan dicampur aduk saudara. Kita mesti ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, ngasih hadiah Natal, nggak usah. Lakum dinukum waliyadin, titik. Jadi dari zaman Nabi mau campur agama tuh, campur aduk agama udah ada orang-orang jahiliyah. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngajak-ngajak kita untuk campur aduk agama, itu anak buahnya Abu Jahal. Itu anak buahnya Abu Jahal, anak buahnya orang-orang kafir Quraisy yang dulu memang mereka mengajak Nabi untuk mencampur adukkan agama. Begitu saya mau tanya semua, mau ikut Abu Jahal apa ikut Nabi? Ikut jahiliyah atau ikut Islam? Betul? Yakin? Takbir. Jangan campur-campur agama, nggak boleh saudara, nggak boleh. Biarkan umat beragama lain merayakan dia punya hari rayanya, kita juga punya hari raya. Jangan dicampur aduk, apalagi kita disuruh mengakui kebenaran agama lain. Hati-hati saudara, nggak boleh. Kalau kita ditanya apa agama yang benar, ya Islam. Selain Islam nggak benar, itu akidah kita saudara. Jangan kita disuruh membenarkan agama lain, haram. Begitu saya mau tanya semua, mau ikut Abu Jahal apa ikut Nabi? Ikut jahiliyah atau ikut Islam? Betul? Yakin? Takbir.
Jangan campur-campur agama, nggak boleh saudara, nggak boleh. Biarkan umat beragama lain merayakan dia punya hari rayanya, kita juga punya hari raya. Jangan dicampur aduk, apalagi kita disuruh mengakui kebenaran agama lain. Hati-hati saudara, nggak boleh. Kalau kita ditanya apa agama yang benar, ya Islam. Selain Islam nggak benar, itu akidah kita saudara. Jangan kita disuruh membenarkan agama lain, haram. Inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, titik. Nggak ada agama selain Islam yang benar saudara. Tancapkan itu dalam diri kita. Islam adalah agama yang benar dan paling benar. Selain Islam tidak benar, titik. Itu akidah yang diajarkan oleh Nabi kita kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita lanjutkan saudara. Begitu mereka tawarkan itu, Allah yang jawab, nggak boleh campur aduk agama. Nah, akhirnya begitu mereka sudah putus asa, itulah pada akhirnya mereka ambil jalan, ya sudah, kalau begitu kita bunuh saja Muhammad. Nah, jadi setelah mereka gagal membungkam Nabi saudara, mereka berencana untuk membunuh Nabi. Tapi ternyata akhirnya membunuh Nabi pun gagal. Tapi mereka berhasil mengeluarkan Nabi dari kota Mekah. Tapi jangan lupa janji Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar terhadap Nabi, wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Alhamdulillah. Buktinya hanya beberapa tahun Nabi hijrah, selanjutnya Nabi kembali masuk ke Mekah di hari Fathu Makkah. Maka takluk, semua berhala dihancurkan, dan pada akhirnya seluruh orang Mekah rame-rame masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini saya mau tanya saudara, artinya suka duka perjuangan Nabi dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Siap contoh Nabi? Siap ikut Nabi? Begitu kalau berjuang. Nabi ditawarin harta, tahta, wanita, enggak mau. Jangan di zaman sekarang teriak haram, dapat amplop halal. Ada gak yang model begitu? Saya mau tanya, ada gak? Jawabnya dari tadi banyak melulu. Jawab ada kayak gitu saudara, jangan bilang banyak. Ulama, kiai, habaib yang bagus masih banyak, betul? Betul? Itu cuma segelintir aja yang ingin merusak nama baik ulama, merusak nama baik kiai, merusak nama baik habaib, betul? Nama gitu, yuk kita kembali kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana suka duka perjuangan beliau. Dibungkam nggak mempan, mau dibunuh nggak mempan, diusir tetap saudara. Nabi konsisten istiqomah dalam dakwahnya. Nabi nggak pernah takut untuk diteror, nggak pernah takut untuk diintimidasi, nggak pernah takut untuk dibunuh saudara. Kenapa? Karena beliau punya Allah, beliau cinta Allah, beliau berjuang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Siap ikut Nabi? Siap contoh Nabi? Nah, al ulama waratsatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Karena ulama pewaris Nabi, yang diwarisi oleh ulama bukan hanya ilmunya Nabi, bukan hanya saudara akhlaknya Nabi, tapi juga termasuk resiko dakwahnya Nabi harus siap ditanggung oleh ulama saudara. Nabi dihina, ulama harus siap dihina. Nabi dicerca, ulama harus siap dicerca. Nabi difitnah, ulama jangan kaget kalau difitnah. Nabi mau dibunuh, jangan kaget kalau ulama kita mau dibunuh saudara. Sejarah berulang, ulama wajib mencontoh Nabi. Jangan pernah takut untuk menghadapi resiko dakwah untuk menegakkan Islam, betul? Siap dukung ulama, siap ikut ulama, takbir. Dan saya mau ingatkan nih kepada umat Islam nih, hati-hati, jangan coba-coba kurang ajar kepada ulama. Hati-hati, karena kalau umat sudah meninggalkan ulama saudara, nanti Allah akan kasih bala, kasih musibah. Jadi kalau sekarang ada yang tanya, kenapa sih nih Indonesia gelap begini? Kenapa sih kok sekarang Indonesia kok kayak nggak baik-baik saja?
Kenapa sih sekarang kok pemimpinnya banyak yang ngawur? Nah, sebelum kita bertanya itu, tanya diri kita, saudara, selama ini kita meninggalkan ulama atau tidak? Kalau kita meninggalkan ulama, saudara, jangan kaget kalau Allah akan mencabut keberkahan dari